Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi sebuah penghasil uang, tapi kali ini adalah penghasil uang sungguhan. Ya, bukan aplikasi uang abal-abal alias money game. Sebenarnya kalau dibilang aplikasi, ya betul juga ya, karena ini memang aplikasi. Tetapi konotasi orang kalau saya sebut aplikasi penghasil uang, pikirannya adalah sebuah aplikasi yang dengan secara cepat bisa menghasilkan uang dan bisa membuat dia kaya dengan modal yang seadanya atau bahkan modal besar gitu. Karena biasanya aplikasi penghasil uang money game, Anda akan mendapatkan pengembalian modal Anda. Semakin besar modal yang Anda tanam, semakin besar pula pengembalian hasilnya dan semakin cepat biasanya. Tetapi semakin besar juga risiko Anda untuk kehilangan modal yang Anda tanam. Oke? Nah, aplikasi ini adalah Facebook. Ya, Facebook itu bisa menjadi aplikasi penghasil uang. Bukan hanya YouTube. Bukan hanya YouTube. Saya ulas sedikit ya mengenai YouTube ya, yang mana saya punya channel YouTube kan. Channel saya ini sudah 130.000 subscriber lebih. Saya punya channel satu lagi yang membahas kekristenan. Ya, baru 1 bulan lebih ya. Subscribernya baru 1.000 lebih. Kalau secara persyaratan sudah layak untuk dimonetize, tetapi jam tayangnya masih kurang dari 4.000. Jadi aplikasi penghasil uang selain yang barusan saya sebut yaitu Facebook, yaitu YouTube itu adalah aplikasi penayangan iklan. Ya, sebenarnya bukan penayangan iklan sih ya. Penayangan konten yang di dalamnya bisa diselipi iklan oleh YouTube. Sehingga kreator dari YouTube akan menghasilkan uang. Jadi nggak salah dong kalau saya bilang YouTube adalah salah satu aplikasi penghasil uang sungguhan. Dan sudah tidak menjadi rahasia umum, ya kan? Nah, jika Anda yang berminat untuk menjadi konten kreator YouTube, misalnya lah seperti saya gitu ya, ya Anda buatlah konten-konten video yang menarik gitu ya. Disarankan di atas 8 menit. Kalau bisa di atas 10 menit gitu ya. Nah, syarat untuk mendapatkan uang dari YouTube mungkin kebanyakan Anda sudah tahu, yaitu dalam 1 tahun, Anda diharapkan punya minimum 1.000 subscriber. Ini gampang-gampang susah sih ya. Saya di channel ini mendapatkan 1.000 pertama sih tidak terlalu sulit ya. Untuk mendapatkan 4.000 jam tayang dalam 1 tahun itu saya capai dalam waktu 3 atau 4 bulan. Kira-kira saya dapat 4.000 jam tayang, sehingga mulai saat itu channel saya dimonetize. Jadi dengan kata lain semua video yang saya upload mulai diisi iklan dan saya mendapatkan bagian uang. Itu di YouTube. Jadi di YouTube itu syaratnya channel Anda itu harus punya 1.000 subscriber dalam waktu 1 tahun. Dan dalam waktu 1 tahun itu, dari 1.000 subscriber itu Anda mendapatkan 4.000 jam tayang. Artinya video Anda ditonton oleh orang kan bisa ada yang cuman beberapa menit, ada yang sampai habis ya. Dikali saja berapa yang nonton ya. Semakin banyak subscriber Anda, maka untuk mendapatkan 4.000 jam tayang harusnya tidak sulit. Oke? Itu YouTube yang sudah banyak orang tahu. Nah, bagaimana dengan Facebook yang ternyata juga bisa menghasilkan uang? Nah, program Facebook yang menghasilkan uang seperti YouTube sebentar saya bahas sebentar. Tapi sebelum itu saya bahas juga atau saya bahas dulu bagaimana Anda bisa menghasilkan uang di Facebook
tanpa harus menjadi konten kreator seperti di YouTube. Catatan saya di sini ya, yang juga pernah saya lakukan ya, saya tidak lakukan semua ini. Ada 5 cara, tapi saya cuma lakukan 2 cara di antaranya. Cara pertama adalah Anda buat wall gitu ya. Anda buka akun di Facebook, Anda mulai isi dengan cerita-cerita sesuatu yang menarik ya. Misalnya, Anda mau menghasilkan uang dari bisnis Anda menjual kue. Nah, ketimbang Anda pasangin iklan gitu ya, saya menjual kue A, B, C, harga 1 kotak sekian, yang berminat WA saya nomor sekian gitu ya. Kalau Anda posting seperti itu, saya jamin tidak akan ada yang like, tidak akan ada yang pesan, ya, percaya saya. Tetapi kalau Anda masuk buat sebuah page gitu atau laman istilahnya, Anda tidak langsung jualan, tapi Anda cerita mengenai keahlian Anda membuat kue. Ya, Anda cerita seakan-akan Anda menceritakan pengalaman Anda dan keahlian Anda. Misalkan di hari pertama Anda cerita bagaimana mencampur terigu dengan telur supaya lebih enak gitu nanti hasilnya. Ini misalnya. Sehingga orang yang tertarik dengan dunia pastry atau kue ini, dia tertarik gitu melihat cerita Anda gitu ya. Dengan demikian Anda akan mendapatkan follower, ya, akan banyak orang yang minta berteman dengan Anda. Anda bikin saja cerita terus ya, sampai satu saat Anda perkenalan, ini loh bolu buatan saya dengan teknik pencampuran terigu dengan telur misalnya, yang pernah saya ceritakan beberapa hari yang lalu. Anda kasih foto-foto yang menarik gitu ya. Terus Anda di kemudian harinya lagi buat lagi cerita mengenai membuat misalnya kue lapis gitu. Nah, di 1 bulan pertama Anda sedikit pun tidak punya seperti gitu ya, tidak punya intensi untuk menjual produk Anda itu. Anda hanya sharing teknik mencampur terigu dengan gula, dengan mentega, dengan telur misalnya ya. Sehingga orang tertarik untuk follow Anda punya Facebook ya. Setelah Anda dikenal sebagai pembuat kue gitu ya, yang punya pengalaman dan hasil yang bagus, mulai pelan-pelan Anda tawarkan. Bolu yang seperti ini biasa saya jual segini gitu ya. Nah, lama-lama baru Anda cerita. Bagi yang tertarik bisa diorder satunya sekian, bisa saya kirim misalnya dengan Gojek, atau dengan Grab gitu ya, pakai GoSend atau Grab, GrabSend atau apa ya, saya nggak hafal gitu ya. Kemudian, nah di situ juga Anda bisa tawarkan, bagi yang di luar kota bisa saya kirim pakai Tiki atau JNE. Di situ mulai Anda promosikan. Nah, di awal Anda cerita sesuatu yang menarik mengenai kue itu. Oke? Begitu juga kalau Anda produknya apa, misalnya fashion. Anda jangan bilang dulu, saya bikin baju ini harganya 70.000, kalau beli 2 harga sekian. Tidak ada yang tertarik. Tapi kalau Anda cerita bagaimana membuat pola baju yang bagus dan tidak ada sedikit pun hard selling. Jadi kunci kedua adalah no hard selling. Yang pertama Anda cerita-cerita mengenai hobi Anda atau mata pencaharian Anda. Kemudian kedua, no hard selling. Tidak maksa gitu jualnya. Oke? Ada seorang teman yang berbisnis, saya sebut saja multi level marketing, barangnya bagus. Dia tahu kalau dia paksa saya untuk bergabung di multi level marketing, pasti saya tidak mau, karena saya tidak punya waktu. Ya, bahkan ketika saya tahu produknya bagus, karena dia sering cerita ini loh produk ini, tapi tanpa sedikit pun berbicara bahwa dia member dari multi level itu dan dia sedang berjualan produk. Dia cuma memperkenalkan saja produk ini baik untuk kesehatan. Dia cerita aja terus. Sehingga lama-lama saya menduga dia adalah anggota sebuah multi level, dan saya tanya, dia bilang iya. Kemudian saya coba dong yang ini, saya sering dengar gitu ya. Katanya bagus. Oke, boleh. Saya beli melalui dia. Lama-kelamaan karena barangnya bagus, dia memperkenalkan saya begini, Pak, kenapa Bapak nggak jadi member?
Kalau Bapak jadi member, pembelian Bapak nanti diakumulasi ya. Bapak bisa dapat bonus dan di sini tidak ada tutup poin dan segala macam dia cerita. Baru di situ dia cerita. Beda kan? Kalau dia buka laman Facebook langsung dia cerita, produk ini harganya sekian. Kalau Anda mau jadi member, bonusnya dengan cara begini-begini. Tidak ada akan yang baca dan tidak akan ada yang join, ya. Jadi Anda mulai dengan sesuatu ya tanpa hard selling. Kuncinya no hard selling. Anda cerita saja. Jadi kunci pertama, Anda cerita apa interest atau bisnis Anda tanpa cerita jualan. Kemudian ya tadi ya, cerita dan tanpa jualan, no hard selling. Lama-kelamaan orang akan tertarik, baru Anda kasih nomor kontak WhatsApp Anda, ya, Anda kasih foto-fotonya, ini loh produknya, harga sekian, yang tertarik hubungi saya. Tapi itu jangan Anda posting di awal. Oke? Itu cara dua pertama. Kemudian ada cara yang ketiga nih. Yang ketiga adalah yang biasa orang buat di Facebook, yaitu fanpage. Fanpage. Ya. Di situ Anda bisa mulai mendapatkan uang, ya. Kira-kira sama. Kalau Anda sudah punya follower banyak di laman Anda bisa undang ke fanpage Anda ini. Di situ Anda bisa buat video-video yang menarik, gitu ya. Nah, syaratnya plus minus serupa, tapi tak sama dengan YouTube. Di fanpage-nya si Facebook itu, Anda harus punya 10.000 follower. Wah, berat nih Pak. YouTube aja 1.000, saya agak sulit. Belum tentu. Facebook itu Anda bisa share kemana-mana gitu ya. Banyak orang bisa lihat gitu ya. YouTube juga bisa sih, tapi masing-masing punya triknya. Sehingga kenapa Facebook berani memberikan syarat minimum 10.000 follower. Anda boleh coba. Tetapi syarat jam tayangnya tidak seberat YouTube. YouTube butuh 4.000 jam tayang. Ini hanya butuh 30.000 tayangan yang durasinya minimum 1 menit. Maksudnya begini, video yang Anda buat minimum harus 3 menit. Video yang Anda buat harus minimum 3 menit. Kalau tidak 3 menit, tidak bisa diselipi iklan oleh Facebook. Ya. Di atas 3 menit boleh, mau 4 menit, 5 menit boleh, tapi jangan di bawah 3 menit. Nah, dari video Anda itu, sebut saja video Anda 5 menit. Ditonton orang cuma 1 menit. Tapi ada 30.000 orang yang nonton selama 60 hari. Kalau 30.000 tayangan, ya, yang dia minta dengan durasi minimum 1 menit, artinya Facebook cuma minta 500 jam tayang kan? YouTube 4.000 jam tayang. Nah, setelah itu tercapai, barulah nanti video-video Anda yang ditonton orang dan ada iklan di antaranya, Anda mulai mendapatkan uang. Itu fanpage dari YouTube. Berarti bisa kan? Masalahnya menghasilkan uangnya tidak mudah. Seperti money game Ponzi. Yang Anda harus setor uang, ya, cuman klik sana klik sini, melakukan pembelanjaan fiktif gitu ya. Tapi tiba-tiba duit Anda hilang setelah beberapa bulan. Itulah money game Ponzi. YouTube atau Facebook tidak memakan uang Anda. Cuma Anda harus kerja serius. Kalau Anda berbicara satu topik, berbicaralah topik itu terus-menerus secara konsisten dan buat secara menarik. Disitulah Anda baru bisa menarik follower. Kalau di Facebook atau kalau di YouTube subscriber. Itu cara melalui fanpage. Nah, kemudian cara keempat. Cara keempat baru-baru ini Facebook memperkenalkan, dalam hal ini melalui perusahaan yang namanya Meta, yaitu sesuatu yang namanya professional mode atau akun profesional. Nah, untuk ini nanti saya bahas di kesempatan terpisah. Di sini Facebook memberikan suatu program sehingga Anda bisa melakukan monetisasi seperti halnya di fanpage. Kemudian yang kelima, Facebook melalui Meta juga punya sejumlah bonus untuk konten kreator. Oke? Jadi persaingan Facebook dan YouTube sudah dimulai di sini dalam arti kata untuk menarik konten kreator yang benar-benar serius untuk diberikan uang oleh mereka. Jadi
Facebook sekarang sudah bisa Anda anggap sebagai aplikasi penghasil uang yang serius, bukan money game. Tetapi Anda perlu usaha ekstra, tidak boleh setengah-setengah, ya. Dan tidak instan juga mendapatkan uangnya. Mungkin dibutuhkan waktu beberapa bulan sebelum Anda berhasil monetisasi, ya. Tetapi sekali Anda sudah monetisasi dan itu akan berkelanjutan. Kuncinya fokus, serius, dan jangan putus asa. Dan tidak instan. Oke? Jadi kira-kira itu saja. Nanti di konten berikutnya akan saya bahas mengenai professional mode dari Facebook. Ya, tapi sekilas itulah dasar-dasar bagaimana Anda bisa menghasilkan uang dari Facebook. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.